ekonomi atau ekonomi biru adalah upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Dewan Juri yang terhormat, saya Ade Permana, delegasi perwakilan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Izinkanlah saya di sini, Dewan Juri yang terhormat, menanggapi terkait perdebatan mosi kali ini, yang dimana mosi perdebatan kali ini yaitu berjudul sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Betul, didasarkan pada Pancasila poin kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rasanya tidak adil ketika Indonesia hanya menggunakan strategi biru untuk menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Mengingat keadilan perlu ditegakkan dan keadilan perlu dijalankan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat ketika strategi biru akan dijalankan, hanya akan menguntungkan sebagian pihak yang akan mendominasi mendapatkan keuntungan. Di antaranya adalah masyarakat pesisir pantai, nelayan, dan para pencari terumbu karang atau masyarakat yang berada di sekitaran pantai. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu strategi ekonomi biru atau blue economy belumlah sangat tepat untuk dilaksanakan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, adapun alasan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, yaitu didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada poin untuk memajukan kesejahteraan umum, maka perlu adanya keseimbangan pembangunan, bukan hanya saja menggunakan strategi biru, tapi pemerintah perlu membangun keseluruhan dan secara merata di seluruh Indonesia. Ketika pemerintah memaksakan program blue economy atau ekonomi biru, itu akan melanggar atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa syarat mutlak mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah berjalannya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian konsep yang dikatakan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono tidak sejalan saat pelaksanaan atau teknis yang dilaksanakan di lapangan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, apa yang sudah dikatakan oleh Menteri KKP menyatakan bahwa blue economy untuk mewujudkan keseimbangan melalui dua aspek ekologi dan ekonomi yang berada di kelautan itu tidak sejalan. Faktanya di lapangan banyak terjadi kerusakan ekosistem baik hayati yang berada di kemaritiman, kerusakan terumbu karang, pengeksplorasian ikan secara masif, dan juga terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh pembuangan industri yang dikeluarkan oleh kapal-kapal penangkap ikan. Apalagi, Dewan Juri yang terhormat, mengingat masyarakat di sekitar pantai pemukimannya masih kumuh dan pendidikannya masih kurang, itu sangat tidak cocok, Dewan Juri yang terhormat, ketika pemerintah akan melaksanakan blue economy atau ekonomi biru. Maka dari itu, untuk pemerintah perlu adanya pendidikan yang cukup untuk masyarakat di sekitar pesisir pantai, untuk mengetahui sistem teknologi dan teknologi yang akan digunakan untuk mengawasi berjalannya program blue economy atau ekonomi biru. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, pemukiman yang masih kumuh yang berada di sekitar pesisir pantai itu menjadi salah satu perhatian yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk mencapainya blue economy yang diharapkan oleh pemerintah tersebut. Kemudian adapun tantangan blue economy yang masih sangat sulit diatasi adalah maraknya penangkapan ikan secara ilegal yang dilaksanakan oleh penduduk lokal ataupun penduduk internasional. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, Indonesia perlu dipersiapkan kembali atau perlu mempersiapkan terlebih dahulu untuk berjalannya blue economy atau ekonomi biru, yaitu dengan pelaksanaan atau penggunaan teknologi secara canggih, dan perlu
adanya pemberian pendidikan terlebih dahulu terhadap masyarakat di sekitar pesisir pantai, supaya mereka tidak mengeksplorasi apa yang diizinkan kepada mereka. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, atas prinsip keadilan sebagai negara hukum Indonesia perlu adanya pemerataan pembangunan, bukan saja berpusat atau berobjek pada strategi ekonomi biru, tapi perlu adanya pembangunan seperti lapangan pekerjaan, pelatihan kesempatan kerja secara gratis terhadap masyarakat bukan hanya saja di pesisir pantai, tetapi juga masyarakat yang berada di gunung, masyarakat yang berada di hutan, itu perlu adanya keadilan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, strategi biru belumlah sangat tepat untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, adapun didasari pada Pancasila pada poin kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyinggung kembali tentang keadilan, masyarakat akan berperspektif dan berstigma bahwasanya pemerintah hanya akan mementingkan masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai, dan itu akan membuat sebuah keributan atau membuat kecemburuan sosial yang berada di lapisan masyarakat. Bisa jadi masyarakat pantai dan masyarakat daratan itu akan terjadi konflik, baik konflik sosial, konflik budaya, atau konflik kelompok antara kelompok mata pencaharian pesisir pantai dan kelompok mata pencaharian yang berada di luar pesisir pantai. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, untuk pemerintah perlu adanya keadilan pembangunan yang merata, bukan hanya saja objektif kepada pembangunan strategi biru. Apalagi Indonesia merupakan negara yang sangat luas, bukan hanya saja bisa mengandalkan kemaritiman. Yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, ketidaksejalan atau ketidakselarasan prinsip yang dikatakan oleh Menteri KKP, yang dia menyatakan bahwa untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi dengan dua aspek tersebut tidak sejalan pada teknis di lapangan, itu membuat masyarakat resah dan tidak percaya terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Menteri KKP. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, didasarkan pada ketidakselarasan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak sejalannya dengan ucapan Menteri KKP, maka dengan ini kami menolak strategi biru untuk dilaksanakan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.